Pemakaman. Jadi kau adalah Song Kue itu. Aku memusnahkan keluargamu Som saat itu, dan membiarkanmu melarikan diri. Kau hebat juga, baru saja keluar dari penjara, dan masih belum mendapat pelajaran. Kau benar-benar berani membunuh anakku. Hari ini aku akan membantai seluruh Jiangshan untuk mengubur anakku. Apa kau melihat peti mati ini? Putramu sudah terbaring di dalamnya. Segera kau juga akan dikubur di sana. Sombong sekali di depan 7 pembunuh penjara surgawi. Apa kau sudah bosan hidup? Bicara banyak itu tidak ada gunanya. Kemarilah. Di medan perang pemenanglah yang menjadi raja. 7 pembunuh penjara surgawi, 3 tukang jagal alam, yang di mana kalian? Di sini. Song Kue. Menggunakan barisan ini hanya untuk membunuh ikan kecil sepertimu. Bahkan jika kau berakhir di dunia bawah, kau akan punya banyak hal untuk disombongkan. Bunuh dia. Bisakah kau menangkap pedang yang menunggangi angin? Ini adalah seni pedang Pangeran Beiliang. Siapa kau? Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Bagaimana ini mungkin? Siapa kau sebenarnya? Jangan bunuh aku. Aku adalah kepala keluarga Su. Aku memiliki kekuatan tertinggi. Apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku untuk membalaskan dendam putramu? Bocah tidak berharga itu. Dia menindas yang lemah dan melakukan setiap kejahatan di bawah matahari. Dia pantas mati. Kau melakukan pelayanan untuk orang banyak. Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang keluarga Songku saat itu? Jika kau melewatkan satu kata saja. Jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Aku akan bicara. Perintah untuk menghancurkan keluargamu datang dari Raja Pedang Selatan, Ni Jiuzhou. Ni Jiuzhou, jadi ternyata dia orangnya. Raja Pedang Selatan bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tidak bisa mengalahkan ribuan pasukan di wilayah selatan. Keluarga suku berada di bawah perlindungan Raja Pedang Selatan. Kau tidak akan berakhir baik jika membunuhku. Aku bahkan tidak memandang Ni Jiuzhou yang rendahan itu. Meskipun Kaisar Naga sendiri ada di sini. Dia harus memperlakukanku sebagai tamu kehormatan. Kata-kata yang sombong sekali. Apa kau Buddha Agung dari Beiliang? Tidak buruk seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Su. Kau memiliki wawasan yang lebih baik daripada para pewaris generasi kedua itu. Kembali dan beritahu Ni Jiuzhou. Katakan padanya untuk menyiapkan lehernya dan menungguku mengambil kepalanya. Baiklah, aku pergi sekarang. Kau bisa menyampaikan pesan itu dari alam baka nanti. Sebentar lagi aku akan memastikannya menyusulmu untuk bersatu kembali. Selamat tuanku, pembalasan dendam Anda yang besar telah tercapai. Ini baru permulaan. Keluarga Su bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam pertumpahan darah keluarga Songku. Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. Bagaimana situasi di Beiliang? Dengan Po Jun yang memimpin Yi Dao tetap tenang. Mereka tidak bisa membuat keributan apapun. Bagus, maka aku bisa melanjutkan pembalasanku. Aku baru saja mendapat kabar bahwa upacara kenaikan pangkat telah dimulai. Lin Yuqing akan menghadapi tangan darah. Dia memang memiliki ketekunan. Benar-benar wanita yang kupilih. Siapkan mobil, aku akan pergi menonton pertarungan itu. Ya. Upacara kenaikan pangkat. Nona, apakah Anda benar-benar berniat berpartisipasi dalam upacara kenaikan pangkat? Sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain seumur hidupku, tapi penjaganya kali ini adalah tangan darah. Kekuatannya setingkat penguasa perang tingkat tinggi, dan metodenya sangat kejam. Mereka yang membidik hal-hal besar harus melangkah maju tanpa rasa takut. Jika kau takut, kau akan kalah seumur hidup. Siapa berikutnya? Aku menantangmu. Panglima Asura Lin Yuqing, tuanku menghargaimu. Selama kau bersedia tunduk dan bergabung di bawah komando Raja Pedang Selatan, aku tidak keberatan untuk bersikap lunak padamu. Upacara kenaikan pangkat bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana mungkin itu palsu?
Lagi pula aku sudah lama mengakui Panglima 7 pembunuh sebagai tuanku. Hanya Biliang yang layak mendapatkan kesetiaanku. Omong kosong Beiliang itu apa sih? Pangeran mereka sudah hilang selama berapa tahun sekarang. Masa depan Dacia pasti milik wilayah selatan kita. Karena kau menolak tawaran baik dan lebih memilih kehancuran. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Yuking, aku akui kau punya bakat. Pantas menjadi jenderal wanita terbaik di Dacia. Setelah 7 pembunuh, tapi kau masih terlalu muda. Sekali lagi, Kau masih jauh dari mampu untuk melawanku. Gunakan serangan tangan kiri. diam Nona punya metodenya sendiri. Bukan tempatmu sebagai pecundang untuk menunjuk-nunjuk. Ilmu bela dirinya berpusat pada tangan kanan, tetapi dia menyerang sisi kiri dengan sekuat tenaga. Dia pasti akan melakukan kesalahan dalam 10 jurus. Masih mengoceh omong kosong. Saat para ahli bertarung, setiap gerakan bisa mematikan. Satu kesalahan berarti kehancuran total. Jika kau berani mengganggu Nona muda, aku sendiri yang akan membunuhmu. Mengapa tatapannya dipenuhi niat membunuh yang begitu kuat? Mengingat kau begitu melindungi tuanmu, aku akan mengabaikan kelancanganmu kali ini. Lain kali bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Terus begini, dan kau pasti akan kalah. Mari kita bertaruh. Bagus. Bagus. Selamat Panglima Asura. Atas keberhasilanmu menjadi yang mulia Asura. Song Kuek, kau benar-benar jenius. Jadi pecundang sepertimu yang menyebabkan masalah. Kalah ya kalah. Bagaimanapun kau adalah seorang panglima. Apakah kau benar-benar akan mengingkari taruhan? Diam, kau tidak punya kedudukan untuk bicara di sini. Aku bisa membuatmu kalah hanya dengan satu kata. Bukankah itu membuatmu bahkan lebih buruk daripada pecundang? Jangan bicara sampah lagi. Pikir aku tidak akan MMBUTOHMO. Tangan darah hasilnya sudah diputuskan. Kau adalah seorang panglima, setidaknya bersikaplah anggun. Apakah kau benar-benar tidak memiliki ketenangan sebanyak itu? Begitukah apa kau punya bukti? Semua orang di sini, termasuk pembawa acara, bisa menjadi saksi. Aku tidak tahu soal itu. Apa kalian semua mendengarnya? Lihat itu. Akulah hukum di sini. Jika aku bilang kau menang, kau menang. Jika aku bilang kau kalah, kau kalah. Tangan darah. Kau berani mengganggu murid 7 pembunuh. Panglima, apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda? The film was Elegan, translated benar-benar and elegan. narrated by M Media. Aku hanya bercanda dengan mereka. Sudah cukup bercandanya. Ya, cukup. Kalau begitu enyahlah. Bahkan saat kau marah, kau sangat elegan. Aku pergi sekarang. Kau terluka parah. Kembalilah dan beristirahatlah. Ya Tuan. Tuanku, Bangkitlah, kau telah melakukannya dengan baik hari ini. apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kekuatanku telah pulih sekitar 70 atau 80%. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dari tahun-tahun yang lalu itu. Ya, aku akan segera memanggil 10 Raja Yame dan kavaleri naga salju. Yukin, setelah aku membalaskan dendamku, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Kakek aku telah dipromosikan menjadi panglima, dan aku telah menjadi murid dari Panglima 7 pembunuh. Lin Chanchen, kepala keluarga Lin. Mengapa kakak masih memaksaku untuk menikahi Culang? Ayah Yuking telah bekerja keras untuk mencapai pangkat panglima. Tidak perlu terburu-buru untuk menikahkannya, bukan? Apakah kau mendikte apa yang harus kulakukan? Sejak kapan keluarga Lin mulai menerima perintah darimu? Ayah, bukankah aku melakukan ini demi keluarga Lin? Yuking telah berhasil menjalin hubungan dengan Panglima 7 pembunuh. Bukankah itu hal yang bagus? Tidakkah kau setuju? Tidak peduli seberapa hebat Panglima 7 pembunuh. Bisakah dia dibandingkan dengan Raja Pedang Selatan? Keluarga Chu adalah keturunan langsung Raja Pedang Selatan. Masa depan yang cerah menanti. Hubunganmu dengan Chu Lan sudah ditetapkan. Kakek, aku tidak akan menikah dengannya.
Menikah atau tidak bukan kamu yang berhak memutuskan. Ayahmu menderita keracunan internal yang parah. Hanya pil jiwa es yang dimiliki Raja Pedang Selatan yang bisa menyelamatkannya. Kau perlu berpikir dengan Nathan. Yukin, selama kau setuju aku akan menggunakan semua sumber daya keluarga Chu untuk mendapatkan pil jiwa es demi menyelamatkan paman. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Hotel. Cuulang, aku belum ingin menikah. Jika kau benar-benar mencintaiku, bisakah kau membantuku memohon kepada Raja Pedang Selatan? Yukin, kita begitu dekat. Tentu saja aku akan membantumu. Kemarilah. Apa yang terjadi kepalaku terasa sangat pusing. Kau sedang minum, tentu saja kau akan merasa pusing tidak apa-apa. Tarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau sampah, lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Semakin kau melawan semakin aku bersemangat. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Namun kau bahkan tidak mau melirikku, malah memilih untuk bermesraan dengan pecundang Songkue itu. Bagaimana aku kurang jantan dibandingkan dia? Sudah kubilang. Tuanku adalah Panglima 7 pembunuh. Begitu dia tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Panglima 7 pembunuh. Aku memiliki keluarga Su yang mendukungku. Bahkan jika para dewa sendiri turun itu tidak akan menjadi masalah. Hari ini aku akan memilikimu. Cuulang, kau telah mendorong batas kesabaranku. Satu kali terlalu sering. Hari ini adalah hari kematianmu. Songkue. Aku merasa sangat mual, dia meracuni minumanku. Tunggu saja, aku akan mencari orang untuk menghabisimu. Cuulang. Songkue, jangan pergi. Yukin. Yukin. Ada apa? Tuanku, kami baru saja menangkap Culang. Bocah itu mencoba melarikan diri dan aku menangkapnya basah-basah. Bagus, saatnya menyelesaikan beberapa hutang lama. The Songkue, film was urusanku denganmu belum selesai. translated and narrated by Wan, Kakak, berhenti melihat. Benar-benar tidak ada uang lagi di rumah. Kakak, aku mohon berhentilah berjudi. Baisu. aku berutang banyak uang pada perusahaan Sihai. Bagaimana lagi aku bisa membayarnya jika tidak berjudi? Rosi, kita bersaudara. Kau tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatku mati. Aku benar-benar tidak punya 1 sen pun. Jika kau tidak punya uang, pergi jual dirimu. Tapi aku adalah adik kandungmu. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Ayo pergi. Kau sampah. Sialan. Ruosi adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Itu kau anjing sialan. Kau pikir kau begitu mulia dan benar? Aku hanya berjudi. Bagaimana denganmu? Seluruh keluarga Songmu telah dimusnahkan. Apa hakmu untuk menu NJUKN unjukku? Penyalah ini keluarga baik, kau tidak punya hak untuk bicara di The sini. film was translated Tuan muda, lupakan and saja. narrated by Kita M tidak mampu Media. memprovokasi mereka. Ruosi, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Berapa banyak utangmu pada perusahaan Sihai? Apa kau mau melunasi utangku? Lihat dirimu lusun dan miskin. Kau tidak terlihat seperti orang kaya. Sebutkan saja jumlahnya. Tidak sedikit, tidak banyak. 500.000. Kau membiarkan adikmu menjual dirinya demi 500.000. Hentikan omong kosong itu. Jika kau punya uang, bayar. Jika tidak, nyahlah. Jangankan 500.000. Bahkan 5 juta atau 50 juta. Dengan satu panggilan telepon, Yang Sentong akan menyerahkannya padaku dengan patuh. Presiden Ban Shengtong. Apakah kau masih mengira dirimu tuan muda keluarga Song?
Seseorang yang bisa memerintah dunia dengan satu kata. Baik. Kalau begitu buka mata anjingmu dan dengarkan baik-baik. Halo, layanan telepon Anda telah ditangguhkan karena belum membayar. Silakan bayar tagihan Anda, terima kasih. Aku benar-benar tertipu oleh omong kosongmu. Ayo pergi. Enyahlah. Kau mendorongku lagi. Pergi dari sini. Tunggu saja kau. Jangan lari, aku akan panggil bantuan. Xiao Heiyu, manajer perusahaan CI. Bos Yu? Bos Yu, kau datang tepat waktu. Aku baru saja mengumpulkan uang untukmu. Anjing liar itu datang ke sini untuk membuat masalah. Anak buah Xiao Heiyuku. Siapa-siapa yang begitu buta? Itu dia. Pergi. Patahkan salah satu lengannya. Bos Hu, segalanya bisa dibicarakan. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan melunasi uang yang dipinjam kakak saya dari Anda. Siapa ini? Bos Ho ini, adik perempuanku. Adik perempuan, kenapa tidak bilang dari tadi? Dia sangat cantik. Hanya 700.000. Semuanya bisa dibicarakan. Bukankah 700.000 bukan 500.000? Memangnya kenapa? Kau pikir pinjaman tidak ada bunganya? Hanya 700.000 kan? Aku akan memberimu 1 juta. Inyah sekarang. Dia kembali lagi. Bos Yu, aku lelah, bunuh saja dia sekarang. Lalang. Capek apaan sih? Tidak masalah, jika kau tidak bisa membayarnya. Layani saja aku dengan baik sampai aku puas. Butuh sesuatu. Anggap saja itu sebagai maharmu. Benar, Wosi. Bos Yu adalah eksekutif perusahaan Sihai. Kau tidak akan rugi dengan bersamanya. Kau akan mendapatkan kekayaan dan kejayaan tanpa akhir di masa depan. Adikmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Tidakkah kau lihat betapa tuanya pria ini? Dan lihat wajah menyedihkan itu. Membiarkan Roshi menikah dengannya. Itu seperti menancapkan bunga ke dalam tumpukan kotoran. Kau. Bos Hu, dia bilang kau hanyalah tumpukan kotoran. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tuli. Apa aku perlu kau beritahu itu? Menghinaku, bunuh dia dan beri makan ikan. Bos Hu, Anda sungguh berjiwa besar. Aku setuju Tuan Anda boleh menyuruhku melakukan apa saja. Tolong lepaskan Tuan muda kami. Sudah terlambat. Lihat ke seluruh Jiangchen. Siapa yang berani menghinaku, Xiao Heiyu? Kau pikir kau pahlawan? Bagus, hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku bermain dengan wanita ini? Apa kau mencari mati? Biar ku beritahu. Aku adalah eksekutif perusahaan Sihai. Singgung perusahaan Sihai dan kau akan menderita. Perusahaan Siai sungguh mengesankan. Bahkan jika Su Siai sendiri ada di sini hari ini. Dia hanya pantas berlutut saat berbicara denganku. Sebenarnya siapa kau? Kau tidak perlu tahu. Membiarkanmu hidup hanya akan membawa malapetaka. Pembunuhan Song Kui, kau telah menyebabkan bencana. Perusahaan Sihai sangat kejam. Siapapun yang menyentuh orang mereka akan mati tanpa kuburan. Ini sudah berakhir, kita hanya menunggu mati. Perusahaan Siai. Su Siai, presiden perusahaan Siai. Bos? Kabar buruk, bos. Kenapa kau berteriak keluar dan ketuk pintu? Baik, bos. Aku salah. The film was Masuk. translated and narrated by M Media. Ada apa? Bicaralah. Bos, gawat. Eksekutif Xiao telah terbunuh. Aku menyuruhmu melaporkan hal besar seperti ini, segera kenapa tidak kau lakukan? Bukankah kau yang menyuruhku untuk tetap tenang? Cukup cepat kumpulkan orang-orang untukku. Aku ingin melihat. Siapa yang berani berbuat onar di wilayahku? Aku akan menggali makam leluhurnya dan menyebarkan abunya. Keluar. Baik.
Yu King, Tuan Muda Chu sangat baik kepadamu. Kau harus benar-benar mempertimbangkannya. Nyonya ada sebuah insiden. Song Qiu membunuh Xiao Heihu dari perusahaan Sihai. Sekarang perusahaan Sihai telah mengeluarkan surat perintah. Mereka berniat menangkap Song Qiu hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Perusahaan Sihai apa? Mereka adalah mitra bisnis terbesar keluarga Lin kita. Kami saat ini sedang menegosiasikan proyek kemitraan. Jika berhasil itu berarti keuntungan ratusan juta. Song Qiu adalah pembawa sial. Mengapa dia selalu menyebabkan masalah bagi keluarga Lin kita? Mau kemana kau? Aku akan mencari Song Kue. Dengan kejadian sebesar ini, jika kita tidak turun tangan, Song Kue adalah pria mati. Kalau begitu abaikan saja. Dia yang menyebabkan bencana ini, dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kau tidak boleh pergi. Ibu, aku bisa menyetujui apapun yang kau inginkan, tapi tidak untuk yang satu ini. Ini menyangkut masa depan keluarga Lin kita. Jika kau berani melangkah keluar dari pintu itu, aku akan bertindak seolah-olah aku tidak pernah memiliki putri sepertimu. Han Feng, Ibu, siapkan hadiah mewah untukku segera. Aku akan menemui bosku secara pribadi. Aku akan menjelaskan kepadanya. Pecundang itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kita. Tuan muda Anda harus pergi sekarang. Saya akan tinggal untuk menahan mereka. Anda adalah garis keturunan terakhir yang tersisa dari keluarga Song. Rosie sekarang setelah aku kembali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Jangan khawatir, saksikan saja hari ini. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. kau sudah diambang kematian dan masih berakting. Cenduk siap. Bos Xiao. Ini benar-benar bukan salahku, dia yang melakukan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saudara, kenapa kau begitu gugup melihatku? Saudara-saudara, jangan. Atur napasmu dulu ya begitu. Tarik napas dalam-dalam ya. Benar-benar tidak apa-apa. Setiap hutang ada yang menagih, dan setiap keluhan ada sumbernya. Kita semua orang yang masuk akal, bukan? Kau. Dimengerti. Dimengerti, terima kasih Bos Xiao. Ini semua hanya kesalahpahaman kan? Bodoh, kau benar-benar percaya itu. Aku membohongimu. Jika kau tidak mati, siapa lagi? Benar, Xiao Heihu itu mati begitu saja, bukan? Kakak, Aku benar-benar mengira itu adalah orang bodoh yang buta. Yang berani menyinggung perusahaan Sihai kita. Aku tidak menyangka itu adalah tuan muda keluarga Song. Mari kita saling menyapa. Suatu kehormatan. Cenduk Xiao, sudah beberapa tahun berlalu. Kau sudah menjadi direktur sekarang. Sepertinya hidupmu berjalan lancar. Semuanya berkat teman-temanku di dunia bawah yang masih menghormatiku. Karena kita adalah kenalan lama. Aku secara alami tidak akan mempersulitmu, ayo. Pedang ini. Aku akan memberikannya padamu. Kau bisa mengakhiri hidupmu sendiri di depanku sekarang juga. Dengan begitu aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu tetap utuh. Dulu kau hanyalah ikan kecil di perusahaan Sihai. Kau harus berlutut saat melihatku. Bagaimana bisa sekarang kau berani berbicara seperti ini padaku? Bagus, luar biasa. Seperti kata pepatah, nasib berubah setiap 30 tahun. Sebagai tuan muda keluarga Song, kau seharusnya tidak gagal memahami prinsip ini. Keluarga Song sudah tidak ada lagi. Dan kau tidak lebih dari seorang pengkhianat yang terkenal. Dan kau masih menyebut dirimu tuan muda keluarga Song. Membiarkanmu mengakhiri hidupmu sendiri adalah sisa martabat terakhir yang bisa kuberikan padamu. Apakah kau mengerti maksudku? Apakah kau tahu ungkapan apa yang membuatku teringat dengan penampilanmu saat ini? Idiom apa? Orang picik yang mabuk kemenangan. Kau berani menghina direktur kami. Kau mencari mati. Kenapa kau begitu emosional? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Aku sedang naik daun. Dan dia sedang merosot. The film was Jadi wajar translated jika merasa and sedikit narrated by tidak seimbang M secara Media. psikologis. Bukankah begitu? Sudahlah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau akan mengakhiri hidupmu sendiri di sini di depanku? Atau kau memaksaku untuk melakukannya sendiri dan mengirimmu pergi? Direktur Chen, tolong ampuni tuan muda kami. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau pikir kau ini makhluk apa? Mengoceh di depanku.
Tuan muda mohon tenang. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita. Tidak tertarik. Nona. Bagaimana? Chen Duxiao dari perusahaan Sihai telah turun tangan. Song Qiu dalam bahaya besar. Chen Duxiao ini kejam, licik, dan temperamental. Tidak, aku harus pergi ke sana sendiri. Tapi Nona Nyonya sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Song Qiu kubawa kembali olehku. Siapkan mobil segera. Kita pergi ke kediaman keluarga Bai sekarang. Aku memberimu satu kesempatan. Kemarilah sekarang, atau aku akan memaksamu. Lihat dia mencoba bersikap tanggun. Betapa miripnya dirimu. Sayang sekali aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak tahu diri. Kalau begitu aku akan mewakili perusahaan Sihai. Dan mengambil nyawamu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ini patah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau akhirnya mengerti perbedaan di antara kita? Di mataku kau hanyalah seekor semut. Aku adalah manajer perusahaan Sihai. Beraninya kau menyentuhku. Kau akan menyesali ini. Bahkan jika Su Xiai sendiri ada di sini, dia akan berlutut saat berbicara denganku. Apa katamu? Kau bicara omong kosong, aku tidak percaya padamu. Bosku menguasai Jiangchen dan dengan satu tangan menutupi langit. Siapa kau sebenarnya? Apakah ada gunanya hanya membuang sampah di sini? Bicara tentang iblis, dengar bosku ada di sini. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut sekarang. Sebentar lagi aku akan menyarankan bosku untuk mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan membuatmu berharap kau sudah mati. Bos Anda datang tepat waktu. Tuan, lihat pecundang ini, dia membunuh Xiao Haihu. Dia bahkan mematahkan lenganku tadi. Dan dia juga sangat tidak sopan kepada Anda. Benarkah? Ya, ini akan menyenangkan. Aku sudah di Jiangchen selama bertahun-tahun. Kurasa aku belum pernah melihat orang dengan keberanian sebesar ini. Tepat sekali, benar. Siapa yang terakhir tadi? Aku ingat. Yang terakhir adalah tuan muda keluarga Sun, salah satu dari 3 klan bangsawan besar. Dia berhutang puluhan juta di kasino kami dan menolak membayar. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan perusahaan Sihai kita. Dan apa yang terjadi padanya? Kemudian, kami mematahkan lengan dan kakinya dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengenai keluarga Sun, begitu mereka mendengarnya, mereka bahkan tidak berani bersuara. Dengarkan aku, di Jiangchen hanya perusahaan Sihai yang bisa menindas orang lain. Jika ada yang berani menantang kami, aku akan memusnahkan seluruh garis keturunan mereka. Bos, apa yang Anda katakan itu sempurna. Song, apa kau dengar itu? Itulah yang disebut kekuasaan. Kau punya keberanian juga. Di Jiangchen, siapa yang berani menyentuh siapapun dari perusahaan Sihai? Direktur Xiao, Tuan Muda, saya bertindak gegabah, tolong saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. Saya bisa bekerja seperti anjing untuk perusahaan Sihai untuk melunasinya. Sudah beberapa tahun, dan kau benar-benar menjadi sombong. Di ambang kematian, dan masih berani bicara seperti itu. Bos, ada apa? Kakak, apakah Anda berencana menyerahkan posisi Anda kepada saya? Kau bodoh yang tidak berguna. Dari semua orang yang bisa disinggung, kenapa kau harus menyinggung dia? Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Katakan saja apa yang perlu dikatakan, tidak lebih. Hati-hati dengan ucapanmu. Ya. Dengar, aku sama sekali tidak tahu menahu soal masalah ini. Ini semua salah Sihai. Mohon Anda adalah orang yang sangat terpandang. Mohon jangan masukkan ini ke dalam hati. Anggap saja aku kentut dan lepaskan aku. Bos, dia hanyalah tuan muda yang sudah diusir dari keluarga Song. Mengapa kau begitu tunduk padanya? Diam, apa otakmu tertinggal di pantatmu? Kau ingin tahu siapa dia, bukan? Akan kuberitahu sekarang juga. Saya mengerti, Sihai mengerti. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi dari awal sampai akhir. Ya, akan kuceritakan semuanya. Seorang anak bernama Baisu, dia berhutang pada kasino kami lebih dari 500.000. Dia menolak untuk membayar.
Xiao Heihu hanya menagih hutang. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi dia membunuhnya. Kau berbohong, Xiao Heihui ingin melakukan sesuatu padaku. Melakukan apa padamu? Lanjutkan katakan pada kami. Lihat dia bahkan tidak sanggup mengatakannya. Cukup. Di mana Baisu sekarang? Baisu, bukankah kau ada di sini? Kau sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bagaimana apakah aku melakukannya dengan baik, Tua? Siapapun yang menyinggung perusahaan Sihai akan berakhir dengan sengsara. Kau sudah bersamaku begitu lama. Kematian melunasi semua hutang, tidakkah kau mengerti prinsip itu? Kakak, apakah kau membuat kesalahan? Kami selalu beroperasi dengan kebijakan bunga 9 keluar 13 kembali. Jangan pedulikan satu Baisu yang mati, bahkan jika seluruh keluarganya dimusnahkan. Bukankah kita masih bisa memanen organ mereka saat mereka masih hangat untuk dijual demi keuntungan? Jual, kau hanya menyemburkan sampah dari mulutmu. Apa yang kau ocehkan itu? Perusahaan Sihai bangga akan reputasinya. Pernahkah aku terlibat dalam tindakan rendahan seperti itu? Tidak pernah. Pernahkah aku? Aku kemari. Pengawal, seret orang yang terus mengeluarkan sampah ini. Keluar dan panen organnya. Tuan, panen organ saya tidak, Tuan, mohon. Tuan Som, apakah Anda puas dengan caraku menangani ini? Su Sihai, kau tumbuh cukup sombong selama bertahun-tahun ini. Aku tidak berani. Tuan Song, Anda mungkin tidak tahu. Tapi lanskap Jiangcheng sudah berbeda sekarang. Keluarga Chu yang memegang kendali. Dan mereka didukung oleh penyokong misterius. Jika aku tidak kejam, aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku di Jiangcheng. Jika aku sedikit saja lengah, keluarga Chu akan menelanku bulat-bulat. Lalu kau malah mengulurkan tangan jahatmu kepada orang-orang biasa. Tuan Som, Anda salah paham soal itu. Niatku baik. Tapi bawahan-bawahanku yang tidak berguna ini mengacaukan segalanya. Aku akan pulang dan segera membenahi semuanya. Mulai sekarang aku akan bersikap dengan integritas. Dan berbisnis dengan cara yang jujur. Baiklah, bangun, aku yakin kau tidak punya nyali untuk melakukan hal lain. Tuan Som, apakah Anda kembali untuk sesuatu yang penting? Bosu. Ya ampun, Bosu. Akhirnya aku menemukanmu. Anda mencari saya. Kau pembawa sial. Kau berani menyinggung Bosu. Bosu, atas nama keluarga Lin, aku telah membawa hadiah kecil. Ini berisi sesuatu yang mungkin Anda inginkan. Silakan diterima. Pecundang itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kita. Setiap utang, ada penagihnya. Dialah yang membunuh kepala administrator Anda, Xiao. Lakukan sesuka Anda padanya. Keluarga Lin tidak keberatan. Tunggu. Mengapa kau ada di sini? Ibu. Songku adalah tunanganku. Bagaimana bisa kau menendang orang yang sedang jatuh seperti ini? Tutup mulutmu. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Bosu, jangan dengarkan omong kosong Yuking. Aku tidak pernah mengakui pecundang itu sebagai menantuku. Siapa yang kau panggil pecundang? Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya tuan muda dari keluarga Song? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Keluarga Song sudah tamat. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu, dia adalah sang legendaris. Lihat kepalaku. Semua ini adalah kesalahan Xiao Heihu. Xiao Heihu inilah yang mendatangkan masalah ini pada dirinya sendiri. Perusahaan Sihai kami bangga akan integritas. Orang seperti Xiao Heihu menindas pria dan wanita, makan di pohon apel, malah memagari pohon ara. Dia pantas mati. Benar kan? Meski begitu, aku harus berterima kasih padamu, Tuan Som. Karena telah membersihkan rumahku, aku telah menyiapkan 50 juta sebagai UPT. Aku akan mengirimkannya ke kediaman Anda segera. Tidak perlu, aku tidak butuh uangnya. Berikan uang itu kepada Ruoshi. Anggap itu sebagai kompensasi untuk kakaknya. Ya, Yuking, aku senang kau bisa datang. Jangan salah paham, aku hanya memintamu kembali. Karena kita masih punya kerjasama yang harus diselesaikan sampai saat itu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Apapun yang terjadi, itu baik sekali darimu. Aku berutang budi padamu untuk ini. Siapa dia? Dia adalah mantan The film pelayan was di keluargaku. translated Apa kau and cemburu? narrated by M Media. Bagaimanapun kau adalah tunangan sahku secara nominal. Bahkan, kalau hanya berpura-pura, kita juga harus tahu batasan dan menjaga jarak. Aku akan membiarkannya kali ini. Aku tidak ingin melihatnya terjadi lagi. Dia hanya keras kepala. Ruoshi, ayo kita pergi. Ya.
Selamat tinggal Tuan Song. Kita tidak seharusnya menerima uang ini bukan? Mungkin tidak akan baik jika Tuan Song mengetahuinya. Apa kau tahu? Tuan Song ini adalah tamu kehormatanku. Kau harus bersikap hormat saat berbicara dengannya mulai sekarang. Apa kau dengar atau kau akan menyesalinya? Ibu, apakah aku melihat itu dengan benar? Susia yang kejam itu. Namun kau malah begitu hormat kepada si tukang jagal itu. Pasti ada yang salah, aku tidak mempercayainya. Pecundang itu memangnya punya apa sampai pantas mendapatkannya? Aku sudah merenung dalam selama waktu ini, dan kekuatanku telah menembus sekali lagi. Aku telah mencapai alam Panglima Bintang 7. Mohon Panglima terimalah aku sebagai muridmu. Jika aku bisa menerima bimbingan Anda, aku pasti akan mencapai ketinggian baru. Panglima, akhirnya Anda setuju untuk menemuiku. Itu kau, mengapa kau ada di sini? Kalau aku bilang ada seseorang yang mengundangku untuk tetap tinggal di sini, apakah kamu akan percaya? Song Kui, jangan lancang. Ini adalah kediaman Panglima 7 pembunuh. Kau sudah menyinggungnya di perjamuan terakhir. Jika kau memprovokasinya lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bisakah aku mengartikan itu sebagai kau mengkhawatirkanku? Aku hanya tidak ingin melihatmu mati terlalu cepat. Jangan lupa kita masih punya perjanjian. Kau harus menjadi perisaiku. Aku khawatir kau akan kecewa. 7 pembunuh tidak tinggal di sini lagi. Sebenarnya dialah yang mengundangku ke Puri Longjing. Cukup, aku membiarkan kesombonganmu karena aku mengerti kau dulunya adalah tuan muda keluarga Song. Kau bangga dan angkuh dan aku bisa memahaminya. Tapi hari ini berbeda, keluarga Song sudah tiada. Kau hanyalah seorang pengkhianat sekarang. Berhentilah terpaku pada kejayaan masa lalu. Hadapi kenyataan. Nijusu. Kau benar-benar telah melimpahkan tuduhan yang berat padaku. Aku akan menagih utang ini sendiri. Pergilah dari sini. Setelah Panglima kembali tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dialog pembunuh bayaran teratas Nidal. Liu Qin, kau telah membunuh banyak saudaraku dari The Hidao. film was Aku akan membuatmu translated membayar and dengan darah. narrated by M Media. Sial, aku baru saja mengalami terobosan. Kultivasiku belum stabil. Aku bukan tandingannya. Aku harus mencari cara untuk mengulur waktu sampai Panglima kembali. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tidak akan mudah untuk mengulur waktu. Menyerahlah dan matilah. Hidao sangat mengesankan, bukan? Beraninya kau menyerbu bangunanku untuk mencabut nyawa seseorang. Itu kau. Selamat Jialuo adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik Hidao. Membunuhnya adalah pencapaian yang luar biasa. Reputasimu akan mencapai tingkat yang baru. Apakah itu hanya khayalanku? Bagaimana bisa Jialuo meninggalkan celah sebesar itu? Aku tidak akan mengganggumu saat kau menerima penghargaan. Semoga lancar saat berguru kepada gurumu. Berhenti di situ. Beraninya kau menyakiti nonaku, bayar dengan nyawamu. Lin Si, berhenti. Itu bukan salahnya. Itu adalah orang-orang dari Hidao. Mereka mencoba membunuhku. Nona, mengapa dia muncul di sini larut malam begini? Mungkin dia orang yang membocorkan keberadaanmu. Jika aku ingin membunuh Yoyam, aku sudah melakukannya sejak tadi. Memangnya sekarang giliranmu untuk menggonggong sembarangan di sini? Siapa yang kau panggil anjing menggonggong? Jangan lupa Yuking adalah istriku. Itu berarti aku adalah tuanmu juga. Kau telah melawanku berulang kali. Aku hanya menahan diri karena rasa hormat kepada nyonyamu. Itu tidak berarti kau bisa terus bertindak begitu ceroboh. Kau sedang mencari mati. Cukup, Lin Si. Mengapa kau tidak mendengarkanku? Nona, aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu sendiri. Biarkan dia pergi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa ini? Jangan khawatir, ini bukan racun. Ini adalah pil kelahiran kembali dari aula panjang umur. Ini hanya akan membantu memulihkan lukamu, tidak membahayakannya. Pil dari aula panjang umur, tak ternilai harganya.
Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Jangan tanya, lagi pula kau tidak akan percaya padaku. Jika tidak ada lagi aku pergi. Nona, obat ini pasti palsu. Dia tidak punya alasan untuk membohongiku. Bagaimana keadaanmu, Nona? Obatnya asli. Luka-lukaku sudah sembuh semua. Meski begitu, kita tidak melihat Panglima 7 pembunuh hari ini. Jika keadaan terus seperti ini, begitu dia keluar dari pengasingan bahkan bagi keluarga Lin, dia akan memaksamu menikahi Culang. Sudah sampai di titik ini, aku hanya harus menjalaninya selangkah demi selangkah. Aku mendapat kabar, dalam 5 hari Balai Lalang Jizhou akan melelang baju zirah yang pernah dikenakan Pangeran Biliang. Jika kita bisa mendapatkannya, Panglima 7 pembunuh pasti akan menjadikanmu muridnya. Kau terlambat. Sudah kubilang terlambat 1 menit berarti membawakan kepalamu padaku. Yang Sengtong, Direktur Bank Sengtong. Aku sebenarnya sibuk hari ini, jadi aku akan mematahkan satu lenganku sendiri. Cukup. Untuk apa aku membutuhkan lenganmu? Bangun, aku jadi penasaran sekarang. Apa yang membuatmu berani mengambil risiko untuk terlambat? Aku dengar, rumah lelang Jiuzhou akan segera melelang jubah perang Shenwu milikmu. Jubah perang Shenwu adalah simbol statusmu. Aku mencoba membelinya sebelumnya, tapi ditolak. Jubah perang itu dirilis olehku. Mengapa? Jubah perang ini, sejak awal, memang merupakan simbol status Anda. Jika itu jatuh ke tangan keluarga Chu, aku takut itu akan membuat militer kita kacau. Itu tidak masalah, itu hanyalah pakaian. Jika aku menginginkan yang lain, aku bisa merilisnya kapan saja. Aku penasaran kartu as apa lagi yang dimiliki keluarga Chu. Di pelelangan kau dan Su Xiae harus menawar dengan sekuat tenaga. Apakah kau mengerti? Ya. Ini adalah undangan emas hitam untuk rumah lelang Jiuzhou. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Hanya orang-orang paling berharga di dunia yang bisa mendapatkannya. Saya persembahkan ini kepada Anda. Hatimu sangat perhatian. Apakah Anda nyaman, Saudara Chu? The Ku film katakan was kau pecundang, translated kenapa kau and kembali? narrated by M Media. Kenapa aku tidak boleh kembali? Kontrak pernikahan antara adikmu dan aku masih berlaku. Akal sehat dan logika mengharuskanmu memanggilku kakak ipar. Kakak ipar. Kau pikir kau layak biar ku beritahu? Saudara Chu, ku akan mengamankan jubah perang Shenwu milik Pangeran Bilian di lelang Jiuzhou. Hadiah luar biasa seperti itu cukup untuk mengguncang seluruh Dacia. Mengenai kontrak pernikahan antara kau dan adikku, itu tidak akan lebih dari sekadar secarik kertas saat itu nanti. Xiaofeng, mengapa membuang napas untuk sampah seperti ini? Pria seperti dia tidak akan pernah bisa menegakkan kepalanya. Kau tidak melupakan sarung pedang palsu itu kan? Bukankah itu sebuah tamparan di wajah? Lanjutkan. Siapa yang belum pernah membuat kesalahan dalam pernikahan sebelumnya? Bahkan jika sarung pedang itu palsu, itu tetap sesuatu yang dibeli saudara Cuku dengan puluhan juta uang tunai. Itu cukup untuk membeli nyawamu yang murah selusin kali lipat. Kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saudara Cuku. Sayang sekali kau adalah tuan muda keluarga Lin. Bagaimana bisa kau merendahkan diri untuk menjilatnya seperti ini? Itu hanya sebuah undangan. Itu hanya sebuah undangan. Jika kau begitu mampu, kenapa kau tidak mendapatkannya sendiri? Ini adalah undangan emas hitam dari rumah lelang Jiuzhou. Kau membuatku tertawa sampai mati. Undangan emas hitam, katamu. Sejak hari aku lahir sampai sekarang, aku bahkan belum pernah mendengar tentang sebuah undangan emas hitam di lelang Jiuzhou. Undangan emas hitam. Kau bisa saja memberiku yang biasa. Dan aku mungkin benar-benar mempercayaimu. Undangan emas hitam. Apa yang terjadi? Mengapa begitu bising? Kakak kau datang tepat waktu. Suamimu yang murahan itu mengoceh omong kosong lagi. Membicarakan tentang undangan emas hitam, dia benar-benar berani menyombong. Saudara Chu, tunjukkan undanganmu padanya. Dan biarkan dia membuka matanya. Lihat ini adalah undangan asli ke lelang Jiuzhou. Hanya keluarga dengan aset di atas ratusan miliar yang memiliki kualifikasi untuk menerima undangan. Apa kau mengerti? Saya dengar di pelelangan ini terdapat jubah perang eksklusif milik Pangeran Bilian. Yukin, selama kau menganggut, aku bisa membawa kalian berdua ke sana.
Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Meskipun aku membunuh Jaluo, prestasi ini saja, aku khawatir tidaklah cukup. Jika aku bisa mendapatkan jubah perang Shinmu, maka masalah menjadi muridnya akan hampir pasti. Lihat itulah yang disebut kekuatan dan pengaruh. Cobalah untuk belajar sesuatu. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau sobek. Sebenarnya bernilai berapa? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Tunggu saja apa yang akan terjadi. 3 klan besar dan 4 keluarga utama, Balayela. bersama dengan 5 konglomerat besar semuanya ada di sini. Mereka semua sangat kaya, mampu mengeluarkan modal miliaran dalam sekejap. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Tidak masalah, aku akan segera bertindak. Melihat ke seluruh Jianchun siapa yang berani tidak memberiku muka. Yu King, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan jubah perang Shenwu ini untukmu. Para tamu terhormat, semua orang memahami bobot nama Pangeran Biliang. Barang yang akan dilalang hari ini adalah jubah perang eksklusif milik Pangeran Biliang. Harga penawaran awal adalah 100 juta. Setiap tawaran harus minimal 10 juta lebih tinggi dari sebelumnya. Jubah perang Pangeran Beiliang, kemuliaan tertinggi macam apa itu? Jika seseorang bisa mengamankan jubah ini dan memberikannya kepada 3 dewa perang Beiliang itu akan menjadi bantuan dengan proporsi yang monumental. 3 dewa perang itu setia sampai ke inti. Kepada Pangeran Beiliang, bantuan mereka bernilai 10 miliar. Saya menawar 100 juta. Baiklah, Tuan Muda Chu telah mengajukan penawaran. Apakah ada penawaran lain? Tidak perlu bertanya. Aku ragu mereka punya nyali untuk menantangku. Kalau begitu jubah ini akan menjadi milik. Aku menawar 110 juta. Songkwe saudara Chu, lihat bagaimana dia berhasil menyelinap ke sini. Lihat di mana dia duduk. Dia pasti dibawa masuk sebagai salah satu antek Susihai. Saya menawar 120 juta. Hei kau orang Chu, kau seharusnya menjadi tuan muda dari keluarga Chu. Jika kau ingin menawar-tawar lebih banyak, jangan pelit. Aku menawar 500 juta. Susihai, apakah kau mencoba mencari masalah denganku? Penawaran itu tentang kemampuan seseorang. Jika kau tidak mampu, tawar saja lebih banyak. Susihai, jangan terlalu sombong. Itu hanya 500 juta yang tidak seberapa. Apa kau tahu siapa saudara The Chuku? film was Dia bisa membeli translated separuh and Jiancheng tanpa narrated berkredit. by M Media. Perusahaan Sihaimu sedikit kurang. Saudara Chu, naikkan tawaran dan hancurkan dia. Tanya tuan mudamu sebelum menaikkan tawaran. Bidang tanah yang dia investasikan itu, bukankah dia kehilangan segalanya sampai sen terakhirnya? Dan dia ingin bersaing denganku. Apa kau bahkan punya modal untuk ini? Kau berbicara omong kosong, saudara Chu. Saudara Chu, katakan sesuatu. Sudah tidak keren lagi ya? Sepertinya jubah perang Shenwu ini akan menjadi milikku Susihai. Aku ingin melihat. Suri, tuan muda keluarga Su di ibu kota. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku seperti itu? Tuan Muda Su. Suli, kenapa dia ada di sini? Keluarga Su adalah klan yang tertutup dan kuat dari ibu kota. Mengapa raksasa seperti dia datang ke Jiancheng kami? Tuan Muda Su, jangan khawatir dengan aku di sini, terus saja menawar. Siapa yang berani merebutnya darimu? Dimengerti. Saya menawar 600 juta. Chu Wulang benar-benar berhasil masuk bersama keluarga Su dari ibu kota. Keluarga Chu sudah menjadi klan elit teratas di Jiancheng. Jika mereka juga telah menjalin hubungan dengan keluarga Su, tak lama lagi Jiancheng mungkin harus menyandang nama Chu. Tuan, dana saya hampir habis. Uang sedang sulit akhir-akhir ini. Apa yang harus kita lakukan? Menurut penyelidikan Panglima 7 pembunuh, kehancuran keluarga Song bertahun-tahun yang lalu didukung oleh keluarga Su ini. Tanpa dukungan keluarga Su, keluarga Chu yang kecil dan lemah tidak akan mampu membuat keributan sebesar ini. Kalau menurutku kita bertindak sekarang saja, aku akan mengambil nyawanya. Kematian terlalu mudah bagi mereka. Dendam keluarga Songku harus dibayar dengan darah. Kalian berdua terus saja menawar. Dimengerti. Baiklah. 1 miliar. Saya menawar 1,5 miliar. 2 miliar. 2,5 miliar. Tuan Muda Su menawar 2,5 miliar. Ya Tuhan, hanya untuk sepotong pakaian. Terjual dengan harga yang sangat tinggi. Apa pedulinya, keluarga Su adalah klan yang tertutup dan kuat. 2,5 miliar hanyalah uang jajan bagi Tuan Muda Su. Songkwe berhenti membuat masalah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menempel pada Ban Sentong dan perdagangan Sihai. Keduanya digabungkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su. Keluarga Su adalah eksistensi yang tidak bisa kau provokasi. Dan kau bilang kau tidak mengkhawatirkanku. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin melihatmu membuang nyawamu sia-sia.
Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tunggu sebentar dan tonton pertunjukannya. Tuan Muda Su telah menawar 2,5 miliar, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tuan, saya tidak mampu untuk melanjutkan. Tuan, modal yang tercatat di pembukuan kami hanya tersisa sebanyak ini. Sepertinya kita tidak akan bisa mengalahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku tidak pernah berniat menggunakan uangmu untuk memenangkan jubah perang ini. 2,5 miliar kesempatan pertama. 2,5 miliar kesempatan kedua. Jika tidak ada lagi yang menawar, ini akan menjadi panggilan terakhir. Jubah perang ini akan menjadi milik Tuan Muda Su. Ben Shengtong tidak ada istimewanya. Di dunia ini yang terpenting adalah warisan. Keluarga Su saya bisa membuang puluhan atau ratusan miliar tanpa berpikir dua kali. Apa kau pikir kau layak bersaing denganku? Keluarga Su hanyalah klan orang kaya baru. Beraninya kau berbicara tentang warisan. Sungguh menggelikan. Siapa kau beraninya kau menghina keluarga suku? Kau percaya aku cuma perlu satu kalimat untuk membereskan seluruh keluargamu. Tuan muda, dia adalah yatim piatu dari keluarga Song Song Kue. Jadi itu kau. Ya, kurasa aku tidak bisa memusnahkan seluruh keluargamu setelah semua ini. Seluruh keluargamu sudah dimusnahkan oleh keluarga suku sejak lama. Kau cari mati. Beraninya kau menghina tuanku. Apakah aku tidak salah dengar? Susihai, kau adalah orang yang memiliki kedudukan di Jiangchen. Bahkan jika kau hanya seekor anjing, kau setidaknya harus mencari tuan yang kuat untuk dilayani. Kebetulan aku butuh pelayan untuk menyemir sepatuku. Bagaimana dengan ini? Berlututlah dan menggonggonglah seperti anjing 3 kali, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu pekerjaan itu. Pergilah ke neraka. Kau pikir kau siapa keluarga Su? Apa kau bahkan tahu siapa dia? Keluarga Su dari ibu kota. 20 tahun lalu atas jasa mereka dalam mempertahankan perbatasan. Mereka dianugerahi kehormatan oleh Kaisar Naga, menjadi keluarga bangsawan terasin yang tak tertandingi di dunia. Ternyata kau si pengkhianat juga punya sedikit pengetahuan ya. Karena kau tahu prestis keluarga suku. Kenapa kau belum berlutut di depanku? Beraninya kau memukulku. Sayang sekali, setelah keluarga Su berkuasa, kalian berhenti berjuang untuk kebesaran, menjadi tirani, dan melakukan kejahatan yang tak terhitung The jumlahnya. film was Keluarga rendahan seperti itu pantas translated dihapuskan and dari muka narrated bumi. by M-Media. Song Kue, mulutmu besar sekali. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau berniat memusnahkan keluarga suku. Hari ini aku akan memusnahkan seluruh klanmu hingga 9 generasi. Siapapun yang berhubungan denganmu harus mati. Biar kulihat. Tanlan salah satu dari 3 bintang ganas brilian. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Demi menghormati Panglima Tanlan, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Setelah lelang berakhir, aku akan membunuhmu. Tanlang ada di sini. Ini menyangkut Pangeran Beiliang. Dia pasti akan datang. Sekarang kita akan lihat siapa yang akhirnya mendapatkan jubah perang ZHENW. Bagaimana status saat ini? Saat ini keluarga Chu telah menawar 2,5 miliar. Tidak ada tawaran yang lebih tinggi dari itu. Apel, jubah perang Pangeran Beiliang. Dan kau hanya menawar 2,5 miliar. Kalau begitu aku menawar 3 miliar. Tidak cukup. Tambahkan lagi. Aku akan menambah 500 juta lagi. Masih tidak cukup. Kalau begitu aku menawar 5 miliar. 10 miliar. Itu adalah satu-satunya harga yang layak untuk Pangeran Beiliangku. 10 miliar. Apakah kau mencoba merampok kami? 10 miliar. Kalau begitu, selama Panglima Tanlang Senan aku akan menemanimu sampai akhir. Baik. Kalau begitu aku menawar 10 miliar. Nah, begitu lebih baik. Dengan jubah perang Shenwu ini, dan mempersembahkannya kepada Panglima Tanlan, pengaruh keluarga Chuku akan mencapai ketinggian yang lebih besar. Jangan pedulikan Jiangchen, bahkan keluarga-keluarga di kota naga. Tidak akan aku pandang tinggi. Selamat. Song Kue, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki perusahaan CI sebagai pendukungmu dan bermanja-manja dengan Ben Shentong kau bisa tenang. Aku beritahu padamu, di depan Tuan Muda Su semua ini hanyalah permainan anak-anak. Culang, kau terlalu sombong. Apa kau tidak mengerti bahwa kesombongan yang berlebihan membawa bencana? Dengan Tuan Muda Su yang mendukungku, apakah langit berani mengklaimku? Keluarga Su benar-benar kuat. Song Kue, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaflah pada Tuan Muda Su. Jika tidak, aku akan membuat kematianmu menjadi sangat menyedihkan. Maafkan aku jika kau ingin berlutut, silakan saja. Kalau begitu tunggu saja Tuan Muda Su memusnahkan 9 keturunanmu. Tuan Song, setelah dipotong biaya administrasi tersisa 9,9 miliar. Silakan ambil itu. Terima kasih. Apel, jubah perang Shenwu ini milikmu. Kenapa? Tidak boleh. Kau berani membohongiku.
Tangkap dia. Keluarga Lin perusahaan Sihai dan Bang Shengton. Jangan sisakan satu pun. Tidak Tuan Muda Su. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Keluarga Linku tidak bersalah. Enyahlah. Bukan urusanmu, aku bilang aku akan memusnahkan 9 generasimu. Adikmu adalah tunangannya. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Lin bisa lolos dari ini? Apa kau bahkan tahu dengan siapa kau bicara? Tanlang ayahku adalah Su Yang. Berani menyentuh keluarga suku. Justru keluarga Sumulah yang sedang kusantun. Serahkan nyawamu. Tuan Muda tewas. Cepat pulang dan laporkan kepada Tuan Besar. Semuanya di sini dengarkan. Keluarga Lin berada di bawah perlindunganku sebagai Tanlang. Siapa yang berani menyentuh keluarga Lin? Inilah yang akan terjadi padamu. Jubah ini milik keluarga Chu. Tidak, tidak. Tuan Tanlang selama Anda puas. Bodoh tidak berguna. Aneh mengapa Panglima Tanlang melindungi keluarga Lin kita. Song Kue, kau sudah tamat, kau berani menyentuhku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani menyentuhku Culang. Lepaskan putraku. Ayah. 4 keluarga besar semuanya ada di sini. Song Kue, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Song Kue dulu. Kau cukup beruntung bisa melarikan diri saat aku memusnahkan keluarga Song. Hari ini kau tidak akan seberuntung itu. Ayah, jangan buang napasmu, bunuh dia. Beraninya kau membunuh putra Chu Wudao. Bahkan Surgapur tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau lihat peti mati itu. Ayah dan anak keluarga Su sudah berada di dalamnya. Sekarang giliranmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bersikap sombong. Tangkap dia. Berhenti. Aku akan menyelesaikan urusan kita nanti. Para kepala keluarga tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Ciulang belum mati. Aku akan membuat Song Kue meminta maaf kepada kalian semua. Mari kita akhiri saja di sini. Pembunuhan seorang ayah adalah hutan yang tertulis dalam darah. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. 4 keluarga besar akan dihapuskan dari peta. Kau sudah diambang kematian, namun masih bicara besar. Lin Yukin. Kata-kata bijak sulit menasihati orang yang keras kepala. Dia meminta ajalnya sendiri. Mengapa kau menghalanginya lagi pula? Ayahmu sakit parah. Dia masih mengandalkan keluarga Chu kita untuk mendapatkan pil jiwa es bagimu. Nona, hanya pil jiwa es yang bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk pecundang ini. Itu hanya pil jiwa es, hal seperti itu. Bil yang punya sebanyak yang kita butuhkan dengan satu kataku. Aku bisa mendatangkan ribuan tam. Diam. Menurutmu jam berapa sekarang? Beraninya kau terus melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Song Kue, aku sangat kecewa padamu. Aku memberimu kesempatan demi kesempatan. Sekarang ayahku dalam kondisi kritis dan kau masih mengoceh kebohongan. Pil jiwa es adalah harta yang tak ternilai bahkan jika Bil Liang memilikinya. Mengapa mereka memberikannya padamu? Yuking, kau akan segera melihat bahwa aku tidak berbohong. Baiklah, aku ingin melihat apa yang sebenarnya mampu kau lakukan. Tangkap dia. Tujuh pembunuh. Panglima 7 pembunuh. 10 Raja Yama. Kavaleri Naga Salju. 7 pembunuh. Saya memberikan penghormatan yang mulia. Tuanku, Para panglima, apakah kalian membuat kesalahan? Apakah kau mempertanyakan kecerdasanku? Saya tidak berani. Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini. Ya. Kau. Apakah kau benar-benar Pangeran Bil Liang? Pasukan Bil yang terima perintah. ya, Mulai hari ini 4 keluarga besar dihapus dari Jiangcheng. sesuai perintah Anda yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya anjing liar. Bagaimana mungkin dia adalah Pangeran Beilian? Dia membohongiku. Ayah. Song Kue, jangan.
Pangeran dari Belian, ayah saya adalah orang yang terlibat dalam apa yang terjadi saat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Membunuh ayah saya seharusnya cukup untuk Anda. Tolong jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya. Kau benar-benar pantas disebut manusia ya. Hal terpenting bagi sebuah keluarga adalah bersatu kembali. Rapi dan bersih, beristirahatlah dengan tenang. Ibu Ayat dan kemudian masih ada Ni Jusou. Aku akan segera mengirimnya ke bawah untuk bergabung dengan kalian semua. Yukin. Jadi Pangeran Beliang yang selama ini aku hormati, selalu berada di sisiku selama ini. Kau jelas tahu selama ini. Namun kau tidak mengatakan apa-apa. Song Kue apa menurutmu menyenangkan mempermainkanku? Bukan itu maksudku. Sebenarnya aku selalu ingin mencari waktu untuk memberitahumu. Jadi Panglima 7 pembunuh yang menjadikanku murid. Juga ulahmu kan? Jadi selama ini, aku hanyalah badut. Yukin. Yang mulia, keempat kepala keluarga telah dieksekusi. Berita ini pasti akan sampai ke telinga Niji Izao. Tidak masalah, ini justru yang kuinginkan. Aku ingin melihat langkah apa yang akan diambil Ni Jusou selanjutnya. Aku serahkan pembersihan di sini padamu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ya, Di mana Yukin? kau masih punya nyali untuk bertanya. Ini semua karena dirimu. Dia meninggalkan catatan dan pergi begitu saja. Putriku yang malang. Apa Yukin pergi? Bahkan jika kau adalah Pangeran Belian, kau telah menghilang selama 5 tahun. Kau jauh dari dirimu yang dulu. Kau bukan Tandian Raja Pedang Selatan. Pergilah dengan cepat dan berpura-puralah kau tidak pernah di sini. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Yukin. Yuking, apakah kau benar-benar sudah memikirkannya? Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan ayah. Song Kue punya hal yang lebih besar untuk ditangani sekarang. Aku tidak bisa menahannya. Wilayah Selatan. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Keluarga Su dari ibu kota, 4 keluarga besar Jiangchan telah dimusnahkan oleh Song Kue dalam semalam. Aku dengar dia adalah Pangeran Belian. Bagus. Tuan, apakah ini saat yang tepat untuk itu? Jika Song Kue benar-benar Pangeran Belian, bukankah kebangkitan Belian akan bersaing dengan wilayah selatan kita? Dulu aku menusuk Song Kue dari belakang. Aku tidak membunuhnya, hanya melumpuhkan kultivasinya, membuatnya mendapat reputasi buruk. Apa kau tahu alasannya? Itu demi hari ini. Sekarang setelah Yidao kembali, ini adalah kesempatan sempurna untuk mengadu domba mereka. Begitu Yidao dan Belian, keduanya menderita kerugian besar. Kita bisa hidup dalam kemewahan. Tua, Anda benar-benar rubah tua. Anda benar-benar licin dan penuh tipu daya. Inilah yang kusebut perhitungan. Tutup mulut kotormu. Kirim pesan ke Yagyushu segera. Beritahu dia Song Kue telah muncul kembali. Suruh dia menyerang Beiliang dengan seluruh kekuatannya. Wilayah selatan tidak akan ikut campur. Tua, bukankah ini keterlaluan? Orang yang ingin mencapai hal-hal besar harus kejam dalam tindakan dan lebih kejam lagi dalam hati. Jika kau bahkan tidak memiliki keberanian seperti itu, maka kau hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Apa kau mengerti? Saya mengerti. Song Kue. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketua Sekte Mata-Mata melaporkan bahwa Song Kue telah muncul. Sampaikan perintahku seluruh anggota. Izanami pemimpin Yidao Dongying saat ini. Yidao kerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang Beliang. Balaskan dendam saudaraku. Ya, Sudah ada kabar tentang Yukin. Belum, tapi berita telah tiba dari Beliang. Garis depan telah jatuh dan Po Jun telah ditangkap oleh Yidao. Kami meminta agar pangeran kembali ke Beliang untuk mengawasi situasi. Yidao, sepertinya mereka telah melupakan pelajaran dari 5 tahun lalu. Keluarkan perintah militerku untuk memanggil 10 Raja Yama. Segera berangkat ke Beiliang. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan mereka. Beiliang. Mundurlah dari Beiliang dan kau mungkin akan diampuni. Apakah kau ingat tempat ini? 5 tahun lalu, saudaraku bertarung denganmu di sini di celah Shen. Kau membunuh saudaraku. Di medan perang pedang tidak memiliki mata. Tidak perlu banyak bicara lagi. Kakakmu lah yang memimpin Yidao untuk menyerang Dacia kita sejak awal. Katakan sekali lagi, di mana orang-orangku? Kau ingin menyelamatkannya. Baik. Jika kau bisa mengalahkan Yidaoku, Panglima Kekuatan, aku akan membiarkan para tahanan meninggalkan Beliang. Jika kau kalah, aku ingin kau bunuh diri di tempat, sebagai persembahan kurban untuk saudaraku. Baiklah, aku terima. Yang mulia Panglima Kekuatan dari Yidao adalah pusat kekuatan tingkat Panglima. Kau baru saja pulih, aku khawatir.
Tidak masalah, karena aku sudah memberikan kata-kataku, aku punya kepastian untuk menang. Panglima kekuatan serang. Untuk menunjukkan keadilan, aku telah mengundang pejabat tinggi dari Dacia untuk menyaksikan pertarungan. Aku percaya Pangeran Billy yang tidak keberatan, bukan? Apa yang membuatmu malu? Wanita ini benar-benar kejam. Jelas sekali dia mencoba membuat tuanku terlihat buruk. Pernah dengar pepatah senjata makan tuan belum? Segala sesuatu yang kau lakukan hanya akan membuktikan kebodohanmu sendiri. Lakukan langkahmu, dan mari kita lihat kekuatan. Dari Panglima Kekuatan. Pangeran Billion ini masih terlalu muda dan impulsif. Jika dia kalah kali ini, moral akan runtuh dan Bail yang akan dalam bahaya. Ingat namaku? Panglima Kekuatan Usugi Ryuichi. Begitu kau berada di The dunia film bawah, was kau bisa melapor translated kepada Raja and Yama. narrated by M Media. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak layak untuk membuat tuanku bergerak. Aku akan melawanmu. Terlalu lama. Apakah semua panglima perang Dasiamu selemah ini? Tuanku, aku telah mempermalukanmu. Kalah itu tidak memalukan, menjadi takut adalah hal yang memalukan. Ingat, kegagalan ini aku hanya akan menunjukkannya, sekali perhatikan baik-baik. Lakukan langkahmu. Dan kemudian bersiaplah untuk mati. Jika kau berlutut dan bersujud sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu memiliki mayat yang utuh. Arogansiku memiliki kelebihannya sendiri. Kau hanyalah orang yang lancang tanpa pikiran. Kau sedang menjemput ajang. Bisakah kau menahan pedang ini, yang didukung oleh 20 tahun kultivasi? Tampaknya setelah 5 tahun terbuang sia-sia, Pangeran Billion benar-benar mengalami kemunduran. Kita harus bersiap sebelumnya. Jika Billy yang jatuh, kita harus mengandalkan wilayah selatan dan Nijiozo. Ini semua salahmu. Kau bahkan tidak bisa menangani Panglima Kekuatan. Memaksa Yang Mulia untuk turun tangan sendiri. Orang ini sangat kuat. Mustahil, bagaimana kau bisa lebih cepat dariku? Jalan ilmu bela dirimu terlalu dangkal. Aku telah menyelesaikan tantangannya. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Bawa mereka ke atas. Hojun salah satu dari 3 bintang ganas brilian. Tuanku, jangan khawatirkan aku. Musnahkan Yidao. Ini adalah kesempatan terbaik. Seorang pecundang, namun lidahmu masih cukup tajam. Kau benar-benar harus belajar 1 atau 2 hal dari tuanmu. Tuanku, aku telah mempermalukanmu. Sama seperti sebelumnya, kalah itu tidak memalukan. Belajarlah dari pelajaran ini, mundur. Ya, Sekarang saatnya untuk urusan di antara kita berdua. Apa kau ingin melawanku? Bahkan Izanagi bukan tandinganku 5 tahun lalu. Kau apa lagi? Saudaraku adalah satu-satunya keluargaku. 5 tahun lalu aku bersumpah di sini. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku bukan manusia. Dulu saudaramu Izanagi memimpin Yidou untuk menyerang Bilyangku. Aku bertarung sampai mati dengannya, hanya itu. Mengapa kau begitu gigih? Omong kosong. Jelas kau yang menggunakan trik kotor untuk menjebak saudaraku saat itu. Jika tidak dengan kekuatan saudaraku, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Cukup bicara. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk dikorbankan bagi saudaraku. Siapa yang memberitahumu bahwa aku menang dengan serangan diam-diam? Penguasa Dasiamu. Raja Pedang Selatan Nijiuzo memberitahuku sendiri. Itu dia. saudaraku yang baik, sudah lama tidak bertemu. Kau telah mencapai prestasi besar Sedira setelah kembali. Mengenai pertemuan dengan Yidao hari ini, kau pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Kaisar Naga bahkan akan memberimu hadiah khusus. Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau bukan orang yang hina dan licik. Beraninya seorang barbar dari negeri luar menghina penguasa Dacia kita. Bawa dia pergi dan adili dia di lain hari. Song Kyu, kau pengecut yang hina, aku belum selesai denganmu. Yidao akan bertarung sampai mati denganmu. Tuanku ini gawat. 3 titan dunia bela diri semuanya tewas dan kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kalau mau kentut-kentut saja. Mengapa kau bermalas-malasan? 3 titan.
Semuanya tewas akibat luka pedang. Apa maksudmu? Apakah kau mencurigai Pangeran Beilian telah mengkhianati rakyatnya sendiri? Saya tidak berani keluar. Saudaraku yang baik, apakah kau puas dengan pertunjukan yang aku siapkan untukmu hari ini? Sudah bertahun-tahun Nijusou. Kau anjing tua masih menggunakan trik lama yang sama. Tidak punya sesuatu yang lebih kreatif. Metodenya mungkin kuno, tapi itu efektif. Aku sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Lebih baik bermain aman. Kau benar-benar aktor yang baik. 3 titan ilmu bela diri itu dibunuh oleh Mukan. Lalu kau menjebakku. Dengan begitu Hidao akan melihatku sebagai musuh bebuyutan mereka. Dan Kaisar Naga juga akan curiga padaku dan mengucilkanku The film sepenuhnya. was translated and Dugaanku benar, narrated by bukan? M Media. Kau memang sangat cerdas. Kau layak menjadi lawan yang kupilih. Sejujurnya aku masih cukup mengagumimu. Jika kau bangkit berkuasa beberapa tahun, kemudian mungkin, pada saat aku terlalu tua untuk berjalan, aku mungkin bahkan bersedia mendidikmu. Tapi kau terlalu menyilaukan. Hanya boleh ada satu matahari di langit. Dan kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah menyerahkan pedang utara dan kembali ke kota naga bersamaku. Atau memimpin Beiliangmu untuk bertarung sampai mati. Sampai seluruh pasukanmu musnah. Ayo lakukan. Apa kau pikir aku takut padamu? Tidak ada satupun pengecut di Biliang. Itu benar. Aku sarankan kau memilih jalan kedua. Dengan begitu, aku bisa secara sah mengambil tindakan terhadap Beiliang. Jadi apa pilihanmu? Songkue, Yang mulia apapun keputusan Anda. Saudara-saudara Biliang akan mengikuti Anda sampai mati. Tanpa satu keluhan pun. selama kau memberikan perintah, 100.000 kavaleri naga salju akan mati untukmu. Tidak perlu. Beiliang sudah terlalu banyak berkorban untuk Glacia. Aku akan menangani sisanya sendiri. Kota naga bukanlah apa-apa. Apa yang harus kutakuti? Di mana Pojun dan Tanlan? Kami di sini. Sampaikan perintah kerajaanku. Pertahankan Beiliang. Dan musnahkan semua yang berani menyerang. Pimpin jalannya. Songkue, aku benar-benar mengagumi keberanian dan semangatmu. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan perjamuan besar untukmu di kota naga. Untuk menyambut kembalinya dirimu sebagai raja. Pemandangan itu pasti akan memuas. Kawan-kawan mari bersenang-senang dengan tamu kita. Lepaskan pakaiannya. Tolong aku mohon lepaskan Xiaoxi. Baik kau bisa menunjukkannya padaku. Biarkan aku menikmati pemandangannya. Apa? Apa kau tidak mau? Nisha, jangan kau bertindak terlalu jauh. Dengan begitu banyak mata yang menonton di sini. Tindakanmu, jika Kaisar Naga mengetahuinya, dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Apa itu tadi bicara yang keras? Sudah kubilang ini adalah kediaman nih. Jika kau tidak melepasnya, dia adalah orang yang akan menderita. Baiklah, aku akan menanggalkan pakaianku. Nona, jangan. Nishao, sebaiknya kau pertimbangkan ini baik-baik. Nona saya adalah wanita milik Pangeran Biliang. Jika kau berani menyinggungnya, Pangeran Biliang tidak akan melepaskanmu. Persetan dengan Pangeran Beilian, dia tidak lebih dari anjing liar sekarang. Aku berniat untuk meniduri wanitanya. Dan menyeret namanya ke dalam lumpur. Xiaoxi, Nishao, lepaskan dia. Aku melepas pakaianku. Nona, jangan khawatirkan aku. Dia melepaskan. Nisiao, kau ingin mati ya? Sampah tak berguna sepertimu juga berani datang ke sini. Karena kau di sini, sebaiknya kau tetap di sini. Penjaga naga tersembunyi jatuhkan pemberontak ini. Nishao, Long Qingqing Putri Kaisar Naga. kau punya nyali yang besar. Berani menyentuh tuanku. Tuan Long Qingqing. Tuan, benar-benar kau? Aku pikir aku salah lihat. Qingqing sudah lama tidak bertemu. Ya, Jadi itu adalah putri kekaisaran. Mohon maaf semua yang datang adalah tamu, silakan duduk. cukup bicara, lepaskan dia segera. Berani meletakkan tangan pada istri tuanku. The film Ini was benar-benar translated pelanggaran hukum. and narrated Guru wanita by apaan? M Media. Dia datang ke rumahku atas kemauannya sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Semuanya tertulis hitam di atas putih. Surat komitmen. Dia menginginkan pil jiwa es dariku. Jadi dia menandatangani kontrak 10 tahun dengan keluarga Niku. Tidak kurang 1 hari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau omong kosong, kau jelas menggunakan kekuatanmu untuk menindasnya. Menggunakan seluruh keluarga Lin untuk memaksa nona saya.
Terus kenapa, kalau aku melakukannya? Sekarang seluruh wilayah selatan berada di bawah kendali keluarga Niku. Hanya masalah waktu sebelum Belian digabungkan ke dalam wilayahku. Kita di sini hari ini untuk membagikan hasil rampasan dan membagi wilayah. Mustahil. Ayah saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Kau hanya melontarkan omong kosong. Lihat apa ini? Segel Kaisar Naga. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Kaisar Naga pernah berkata, melihat segel berarti melihatnya. Long King King, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Song Kue, apakah kau tidak akan berlutut? Apakah kau mencoba memberontak? Seorang raja memiliki harga diri seorang raja. Bahkan Kaisar Naga tidak bisa membuatku berlutut. Apalagi segel Kaisar Naga milikmu yang tidak diketahui asalnya. Kau pikir kau layak memerintahku? Song Kue, kau benar-benar ingin mati. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Pangeran Belian yang agung. Segel Kaisar Naga ada di tanganku. Dengan satu kataku seluruh pasukan Dacia, satu ludah dari setiap orang, bisa menenggelamkanmu. Penjaga naga tersembunyi di mana kalian? Hadiah, sekarang berlututlah untukku. Jika tidak, aku akan memastikan kalian semua menemui akhir yang menyedihkan. Nixiao, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah putri kaisar. Baik, jadilah wanitaku. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Dalam mimpimu, Ya, itu sulit dikatakan. Ni Xiao. Bahkan di masa jayamu, ayahmu tidak bisa menyentuhku. Apa kau benar-benar berpikir? Dengan beberapa pecundang dan orang lemah ini, kau bisa melakukan apapun padaku. Konyol, penjaga naga tersembunyi adalah prajurit pribadi Kaisar Naga. Mereka semua adalah ahli tingkat yang mulia. Song Kue, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat kau mencoba membunuhku. Itu yang kau katakan. Ayunan biasa, siapa yang mencoba kau takut-takut? Tuan muda, apakah dia begitu takut sampai kehilangan akal sehatnya? Dia bahkan lupa cara menggunakan pedang. Kau berani membunuhku. Mereka bilang ada teknik di dunia ini, disebut gema hidup dari kematian. Itu berarti serangannya begitu cepat, korban bahkan tidak menyadari. Mereka sudah mati, dan bisa terus berbicara. Pangeran Bailey yang sangat marah, angin perubahan akan datang ke kota naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka membunuh tuan muda, tangkap dia. aku memegang segel Kaisar Naga, sekarang semuanya berhenti. Tangkap pengkhianat ini. Putri, mari kita bicarakan ini baik-baik. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan? Aku hanya penonton di sini. Berhenti bicara omong kosong, katakan di mana ayahku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalau begini. Aku akan pergi bertanya pada tuanku. Tuan. Begitu tuanku tiba, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Jangan mengejar musuh yang terdesak. Prioritasnya adalah menemukan Kaisar Naga terlebih dahulu. Ni Jiusu bahkan berani menyentuh segel Kaisar Naga. Aku takut sesuatu telah terjadi pada Kaisar Naga. Kita harus menemukan Izanami dan Kaisar Naga sebelum Ni Jiusu melakukannya. Jika tidak begitu, mereka menghancurkan bukti. Itu akan terlambat. Baiklah, aku akan mengambil segel Kaisar Naga dan pergi mencari Izanami. Minta dia menstabilkan Yidao. Lalu kita akan berkumpul kembali di istana Kaisar Naga. Penjaga naga tersembunyi. Di sini. Ikuti aku. Ya. Yu King, aku minta maaf atas penderitaan yang kau alami. Urusanku bukanlah urusanmu. Kau adalah Pangeran Biliang yang agung. Sementara, aku hanyalah seorang yang mulia yang konyol dan tidak berarti. Di dalam hatimu, apakah kau selalu menganggapku sebagai orang bodoh? Yu King, aku bisa bersumpah demi langit. Aku tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Nona, Tuan benar-benar tidak bermaksud begitu. Siosi, bagaimana bisa kau bahkan? Nona, aku akui. Sikapku terhadap Tuan memang buruk sebelumnya, tapi aku bisa melihat. Dia sungguh tulus kepadamu. Namun dia membunuh Ni Xiao. Hanya keluarga Ni yang memiliki pil jiwa es. Ayahku menderita keracunan internal yang parah, dan nyawanya dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Yu King, jangan khawatir. Begitu kita menemukan Kaisar Naga, perbendaharaan Kaisar Naga menyimpan harta yang tak terhitung jumlahnya. Satu pil jiwa es bukanlah apa-apa. Percayalah, aku akan mengadakan pernikahan termegah untukmu. Agar seluruh dunia tahu, kau adalah wanitaku Song Kue.
Tuan di sana. Putraku. Ayah terlambat. Tuan. Ini semua adalah pekerjaan hama itu Song Kue. Tuan muda ini dia masih sangat muda. Tuan. Perintahkan seluruh pasukan untuk menyerang Belian. Semua orang di Belian harus dikubur bersama putraku. Istana Kaisar Naga. Berhenti. Ini adalah istana Kaisar Naga. Dilarang masuk. Menyingkir, aku harus menemui ayahku. Putri Kaisar Naga telah menetapkan bahwa tidak ada yang boleh masuk. 7 pembunuh, pinjamkan pedangmu sebentar. Aku Putri Kaisar, tentu saja aku boleh menemui ayahku. Putri saya juga hanya menjalankan perintah. Mohon jangan persulit saya. Diam, aturan itu kaku, tapi manusia itu fleksibel menyingkir. Putri, Jenderal Guru Kekaisaran Dacia. apa yang salah hari ini? Mengapa emosi sekali? Junior ini memberi hormat kepada guru kekaisaran. Tidak perlu ada formalitas di antara kita. Anda pasti punya alasan mencari Kaisar Naga pada jam segini. Segel Kaisar Naga telah muncul di tangan Nishao. Aku curiga sesuatu telah terjadi pada ayahku. Hari ini aku harus menemui ayahku. Kaisar Naga sedang tidak sehat dan tidak bisa menerima tamu. Putri, sebaiknya Anda kembali sekarang. Ada apa dengan ayahku? Kaisar Naga baru saja terkena penyakit aneh akhir-akhir ini. Beliau terbaring di tempat tidur. Saya sedang mencari obatnya. Aku putrinya. Apakah aku tidak diizinkan menemuinya? Kondisi Kaisar Naga baru saja mulai membaik. Sebaiknya jangan mengganggu beliau. Tidak, aku harus menemui ayahku hari ini. Putri, jika Anda mengganggu pemulihan Kaisar Naga, bisakah Anda menanggung akibatnya? Aku. Putri Kaisar Naga adalah penguasa negeri ini. Jika terjadi sesuatu konsekuensinya tak terbayangkan. Melakukan ini, juga demi kebaikan Anda sendiri. Itu tentu saja demi kebaikan Kaisar Naga juga. Minggir. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Pangeran Belian, apa maksud dari semua ini? Itu tidak berarti apa-apa. Aku akan menemui Kaisar Naga hari ini jika ada yang berani menghentikanku. Mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Songku, apakah kau mencoba melakukan pengkhianatan? Apakah aku melakukannya atau tidak, apa urusannya denganmu? Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau. Putri, apakah ini niatmu juga? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ayah. Sudah aku bilang Kaisar Naga sedang tidak sehat. Kau menolak percaya padaku dan bersikeras mengganggunya. Kaisar Naga telah diracuni dengan Gu. Kaisar Naga penguasa Dacia. Kita harus menggunakan metode khusus sekarang. Konyol. Racun Gu hanyalah karangan para penipu. Ini semua hanyalah tipu muslihat. Kondisi Kaisar Naga kritis, aku datang untuk merawatnya. Songkui, jangan terlalu sombong. Aku adalah tabib terhebat di Dacia. Jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit aneh ini, apa yang bisa kau lakukan seorang seniman bela diri rendahan? Kemampuan apa yang kau miliki? Jika terjadi sesuatu pada Kaisar Naga, bisakah kau bertanggung jawab? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Kaisar Naga adalah penguasa, kesehatannya menyangkut masa depan Dacia. Jika terjadi sesuatu padanya, rakyat akan menderita. Bisakah kau menanggung konsekuensi itu? Aku khawatir akan Kaisar Naga, lebih memilih bunuh diri daripada diselamatkan olehmu. Baik, karena kau mengklaim aku tidak bisa menyembuhkannya. Biar kulihat apa yang bisa dilakukan seorang seniman bela diri rendahan. Kemarilah. Tuan, apakah Anda percaya diri? King, tuanmu tidak pernah membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Tenang saja. Aku percaya padamu. Ayah. Songku, kau berani menyakiti Kaisar Naga. Kau adalah musuh negara, penjaga naga tersembunyi. Hadiah. Tangkap pengkhianat ini dan penggal dia di depan umum. Siap. Mengapa terburu-buru? Cacing Gu baru saja dihilangkan. Reaksi seperti itu sangat normal. Apa yang baru saja terjadi padaku? Ayah, kau baik-baik saja, itu luar biasa. Kau tidak lagi dibutuhkan di sini. Pergilah. Siap. Tuan, Anda luar biasa. Anda benar-benar idolaku. Seni Gu adalah jalan yang jahat. Tidak layak bagi kalangan terhormat. Untuk menanam Gu, seseorang membutuhkan darah, rambut, dan kuku. Benda-benda ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang The dekat film was dengannya. Tuan translated Kekaisaran and Chen, tidakkah narrated seharusnya by kau Ed memberikan Media. kami penjelasan yang masuk akal? Tuan, apakah Anda curiga guru kekaisaran yang melakukan ini? Melihat seluruh istana Kaisar Naga selain dia, siapa lagi yang bisa mendapatkan benda-benda ini? Kau bicara omong kosong. Aku selalu setia kepada Kaisar Naga. Bagaimana mungkin aku menyakiti Kaisar Naga? Benar, guru kekaisaran telah mengabdi padaku sejak lama dan selalu mendukungku.
Dia telah memberikan kontribusi terlalu besar bagi negara. Tidak mungkin itu dia. Song Kui meskipun kau adalah Pangeran Belian. Dan bahkan, jika kau adalah penyelamatku. Kata-kata kosong tidak ada artinya. Kau tidak bisa begitu saja memfitnah guru kekaisaran seperti ini. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ada atau tidak coba sekali saja akan langsung ketahuan. Song Kui, kau benar-benar berani. Beraninya kau tepat di depanku. Menjatuhkan pilar negaraku. Apakah kau masih menghormatiku sebagai Kaisar Naga? Dan lagi pula, pada pertempuran celah penguburan dewa, banyak ahli bela diri Dacia tewas secara misterius. Kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas hal itu. Di mana pengawal naga tersembunyi? Tangkap pengkhianat ini. Siap. Ini. Apa-apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian semua hanya berdiri di sana? Mengapa kalian tidak mengejarnya? Aku juga akan ikut. Tidak perlu Natalnya. Sudah dihancurkan olehku. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Pangeran Belian, saya salah. Saya hanyalah orang tua bodoh. Kau memang bodoh, tapi itu bisa dimaklumi. Chen Daolin melayani sepanjang hidupnya, aku tidak pernah menyangka bahkan dia akan berkhianat. Berkat Anda. Jika tidak, Nasya akan berada dalam bahaya besar. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Terlalu banyak. Saya berhutang terlalu banyak pada Anda. Apapun yang Anda minta saya pasti akan memenuhinya. Baiklah, kebetulan saya memiliki dua permintaan yang membutuhkan bantuan Kaisar Naga. Pertama, saya membutuhkan pil jiwa es. Kedua, saya akan segera menikah. Saya ingin meminta Kaisar Naga untuk menjadi saksi saya. Dari keluarga manakah nona muda itu? Dia pasti sangat beruntung. Karena Anda telah memilihnya, saya pasti akan pergi. Tidak, ini gawat. Lin Yuking telah ditangkap oleh tangan darah. Apa? Gawat. Kenapa kau dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Rencananya terbongkar dan Kaisar Naga telah sadar kembali. Lagi pula bawaanku dihancurkan oleh bocah itu Song Kui. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Kau tidak akan menyalahkanku karena gagalkan. Kita sudah seperti saudara. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Cepatlah silakan berdiri. Itu bagus. Membantumu di masalah, lalu memang sepadan. Setelah kau menaklukkan Bian, kita akan membagi rahasia di antara kita. Kau tidak menepati janji. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas berdiri sejajar denganku. Hanya ada satu penguasa Dacia. Dan orang itu adalah aku Ni Jiuzhou. Tuan, lihat apa yang kubawa kembali untukmu. Meskipun Song Kui merebut Izanami, aku telah membawakan tunangannya untukmu. Kerja bagus. Kirim pesan kepada Song Kui. Jika dia masih ingin melihat wanitanya, dia harus datang ke celah penguburan dewa untuk melawanku dalam duel sampai mati. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya melihat orang yang dicintainya mati di depan matanya. Siap? Ni Jiuzhou, berhentilah bermimpi menjadi kaisar. Kau tidak akan pernah berhasil. Kurang ajar. Pedang Jiuzhouku telah berhasil ditempa. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menghentikanku. Tuanku Ni Jiuzhou telah mengirim surat tantangan. Anda harus bertarung sampai mati di celah penguburan dewa. Baiklah, rubah Tuan Ni Jiuzhou itu benar-benar berani menantangku. Kalau begitu aku akan meladeni keinginannya. Tapi tuanku, pedangmu masih di tangan Ni Jiuzhou. Apakah kau meragukan kekuatanku? Aku tidak akan berani. Sudah waktunya menyelesaikan perhitungan antara Ni Jiuzhou dan diriku. Balas pesannya, suruh dia menyiapkan lehernya dan menungguku untuk mengambil kepalanya. Ya. Celah penguburan dewa. Song Kui. Yuking. Song Kui, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Dengan separuh Dacia sudah dalam genggamanku, kau sebenarnya masih berani menepati janji ini dan melawanku. Ni Jiuzhou, mereka yang melakukan banyak ketidakadilan pasti The akan film jatuh. was Jalan yang kau pilih translated ditakdirkan and untuk gagal. narrated by M Media. Song Kui, kau benar-benar memiliki lidah yang tajam. Buka matamu dan lihat siapa yang diuntungkan sekarang. Jika kau ingin wanitamu hidup, baiklah, berlututlah dan bersujud 100 kali kepada tuanku lalu bunuh dirimu. Ayo lakukan gerakanmu.
Jika sehelai rambut pun di kepalaku jatuh, aku akan mengirimnya ke neraka. Apa kehilangan nyalimu? Pengikut kau tidak punya nyali. Bagus sekali dia mati. Aku sudah lama menganggapnya sebagai pengganggu mata. Barang tidak berguna yang lebih banyak merusak daripada menghasilkan. Dia bahkan tidak bisa melindungi putraku. Dia pantas mati sejak lama. Sekarang hanya ada kau dan aku titik koma, sudah waktunya perseteruan kita berakhir. Apakah kau siap mati? Song Kue tanpa pedang utaramu, bagaimana kau akan mengalahkanku? Seorang pendekar pedang tanpa senjatanya. Tidak ada bedanya dengan sampah. Bahkan tanpa pedang utara aku masih bisa membunuhmu. 5 tahun lalu kau bukan tandinganku. 5 tahun kemudian kau tetap bukan tandinganku. Kau terlalu sombong, lihat baik-baik ini. Pedang apa ini, aura yang sangat kuat. Pedang ini bernama Jiuzhou. Aku menempanya dengan mengumpulkan besi misterius dari Laut Timur. Pedang ini bisa memotong apa saja dan tidak bisa dihancurkan. Mati di bawah pedang ini adalah keberuntungan yang telah kau tanam selama belasan kehidupan. Biar kulihat bagaimana kau menang hari ini. Tuan, ambil pedangnya. Tuan. Tuanku. Song Kue. Lihat kan, inilah kesenjangan di antara kita. Dengan pedang ini di tangan, dunia adalah milikku. Akulah orang nomor 1 di Dacia, satu-satunya raja. Song Kue. Kau bukan tandingannya. Kau harus pergi, sekarang jangan khawatirkan aku. Yuking, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku masih bisa bertarung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Song Kue, aku mengagumi semangat pantang menyerahmu, tapi sayangnya itu tidak berguna. Itu hanya akan membuat kematianmu lebih menyedihkan. Begitukah? Ayo lagi. Tuan. Seperti belalang yang menendang kereta. Apakah kau benar-benar berpikir kalian bertiga bisa menghentikanku? Konyol. Song Kue, pergilah dengan tenang. Serangan terakhir mengirimmu ke alam baka. Aku mohon lepaskan dia. Dia sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa menantang posisimu sebagai yang nomor 1 di Dacia. Aku berjanji padamu, selama kau membiarkan kami pergi, kami akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Membiarkannya pergi, dia membunuh putraku. Bagaimana aku harus melunasi hutang itu? Selama kau bersedia membiarkannya pergi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau akan melakukan apa saja? Apakah kau yakin? Ya, Bagus. Kalau begitu, akhiri hidupmu sendiri. Aku akan menguburmu bersama putraku. Begitu kau sampai di dunia bawah, kau akan melayaninya sebagai selirnya. Kau akan melayaninya selamanya. Yuking. Tidak, jangan percaya rubah tua ini. Dia tidak akan pernah menepati janjinya. keberadaanku hanya akan menjadi beban bagimu. Song Kue, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Aku tidak bisa membalas apa yang kuutangkan padamu di kehidupan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menikahimu. Kita akan menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa bersama. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Ya, aku akan menikahimu.
Tidak. Mustahil kau menyia-nyiakan 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir ini setiap hari, aku telah mengasah ilmu pedangku. Dengan senjata legendaris sekarang di tanganku, aku tidak bisa dikalahkan olehmu. 5 tahun adalah waktu yang terbuang, sekaligus periode akumulasi. Tanpa dinginnya musim dingin yang menggigit, bagaimana mungkin bunga plum bisa beraroma begitu harum? Terlebih lagi hanya dengan mendorong emosi hingga batasnya. Seseorang bisa mencapai puncak ilmu bela diri. Ambisi telah membutakanmu dan kau telah kehilangan arah. Kau ditakdirkan untuk gagal. Aku belum kalah. Sebelum pertempuran penentuan, aku telah memberitahu 4 raja surgawi dari wilayah lain. Sekarang mereka seharusnya sudah menerima beritanya. Mereka menyerang Bill yang bersama-sama. Begitu Bill yang jatuh, tidak ada telur yang tersisa utuh di saran yang terbalik. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada dari kalian yang bisa. Tuanku. Tuanku gawat. 4 raja surgawi dari wilayah itu telah mendekati kota. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Segera kumpulkan kavaleri naga salju dan bersiap untuk perang. Songpo, apakah kau sudah gila? Kau sudah terluka separah ini. Bagaimana mungkin kau masih bisa bertarung? Yidao sekarang berada di bawah komando Kandasho. Dia tidak mengindahkan perintahku. Dengan kondisimu saat ini, bagaimana kau bisa berharap mengalahkan 4 raja surgawi? Jika kau meninggalkan Biliang sekarang, akan ada banyak waktu di masa depan untuk menyelesaikan perhitungan. Itu mustahil sebagai penguasa Bilian dan Raja Dacia. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat rakyat menderita. Pojun, Aku di sini. sampaikan perintah militermu. Seluruh prajurit Biliang maju ke medan perang. Hari ini aku akan membiarkan dunia menjadi saksi atas kekuatan tentara Biliang. Siap, aku akan segera pergi mengumpulkan pasukan. Song Koi, kau sudah melakukan cukup banyak untuk rakyat Dacia. Dengarkan aku. Menyerahlah, rakyat Dacia tidak akan menyalahkanmu. Tulang-tulang setia terkubur di perbukitan hijau di mana-mana. Mengapa seseorang harus kembali terbungkus kulit kuda? Satu-satunya penyesalanku adalah mengecewakan Yuking. Berjanjilah padaku kau akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir. Janji yang dibuat kepadamu adalah janji yang ditepati seumur hidup. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun. Bagus, ingat janjimu. 7 pembunuh. Aku di sini. Ikuti aku ke medan perang. Dacia tahun 506. 4 raja surgawi dari wilayah lain telah menyerang perbatasan. Pangeran Biliang Songkwe memimpin kavaleri naga salju ke medan perang, menjatuhkan ke-4 raja surgawi dari wilayah lain. Dalam satu kampanye yang menentukan, dia mencapai kejayaan abadi. Dan 3 jenderal besarnya Pojun 7 pembunuh dan Tanlang, 3 dewa perang yang hebat, dinobatkan sebagai raja. Namun setelah pertempuran ini, Pangeran Biliang menghilang tanpa jejak. Song Koi bukan sekadar pangeran Biliangku. Dia adalah pahlawan bagi seluruh rakyat Dacia. Beberapa tahun kemudian, lihat ke sana. Songkwe. Apakah semua ini sepadan? Tentu saja itu sepadan. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang biasa stabil dan bahagia?